Jadi ketinggian 3.145 mdpl. Kita terbagi 3 kabupatennya di Boyolali, Magelang sama Semarang. Dan itu memang ada akses pendakian. Ada 5 yaitu Selo, Selanting, Wekas, Takelang, dan Suntal. Nah, di awal memang kita ya sebagai pegawai baru pasti ada tanda kutip harus di ospek dulu. Oke. Itu mendaki ya, sampai bocah itu. Nah, itu mungkin pengalaman pertama karena saya waktu sebelumnya di swasta nggak pernah mendaki gunung. Waktu kuliah pun nggak pernah mendaki gunung. Walaupun kehutanan, tapi ya masuk hutan aja. Tiap lereng gunung ini kan ada keunikannya masing-masing, gitu, berbeda. Dulu saya pertama itu di Selo. Di Selo itu kan dekat dengan Merapi ya. Itu kita saksikan dulu kan 2010 itu erupsi yang cukup besar. Pendakian buka dan saat mendaki ada erupsi, jadi kita harus mengevakuasi pendaki untuk turun. Di lereng Selo Selatan ini kan rawan kebakaran. Kebakaran yang hebat 2015 sama 2019. Ini yang kita harus standby dan naik turun tiap hari bergantian ya. Kalau kita force tiap hari terus mungkin agak fisik juga, kita bergantian dengan rekan lain, dengan relawan. Waktu itu juga gerakan TNI Polri untuk pemadaman, dan yang 2019 itu cukup lama, hampir 1 bulan kebakaran itu. Ya. Oke guys, kembali lagi ke Zona Satwa, podcast yang akan mendekatkan kita dengan alam. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa ya. Namanya Om Jarot. Yeay, aku juga baru pertama kali ketemu. Salam kenal Om Jarot. Om Jarot, dari mana Om Jarot? Saya dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Oke, tadi perjalanan dari Boyolali. Dari Boyolali ke sini. Berangkat jam berapa? Kan berapa kelas? Jam 7.15. Jam 7.15, sekarang jam 2. Ya, panjang perjalanan. Oh, macet. Itu berapa pos gitu ya? Oh, mampir. Oke, Om Jarot, bisa perkenalan dulu Om Jarot? Siap. Saya Jarot Wahyudi, biasa dipanggil Jarot, dan saya tugas di Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai pengendali ekosistem hutan. Kalau kepanjangannya mungkin avatar gitu ya, panjang gitu, avatar. Oke, Om Jarot, motivasinya apa sih Om Jarot? Kenapa kok Om Jarot masuk ke dunia pelestari atau pengendali ekosistem? Ceritanya sih emang panjang juga. Dulu kan saya belajar di kehutanan di Jogja juga, di UGM. Saya waktu itu dari SMA di sebuah desa di Klaten, desanya Cupenalan. Saya ikut ujian nasional dulu namanya SMPTN ya. Tahun 2000 itu saya memilih jurusan yang unik. Saya itu mungkin orang belum tahu apa itu jurusannya, itu konservasi sumber daya hutan. Jadi agak panjang dan ada nama-nama konservasi. Saya tertariknya di situ. Dan itu di Fakultas Kehutanan. Jadi alhamdulillah tes dan lolos. Dan di situ mulai saya mengenal alam, dunia alam, karena kita sebelah kampus itu udah hutan itu. Jadi di situ terus kita ada kegiatan praktek lapangan sampai di Gunung Kidul yang dulu itu terkenal Wanagama. Kemudian kita praktek ke luar Jawa di hutan-hutan alam itu. Nah, di situ saya mulai tertarik dan sekolah kurang lebih 5 tahun, lulus 2005. Saya mendaftar CPNS beberapa kali. Belum waktunya mungkin ya minta panggilan wangsit. Akhirnya saya masuk swasta. Nah, di swasta ini saya pun dunianya kehutanan, karena di situ perusahaan pariwisata alam di sebuah pulau di sebelah timur Jawa ini, Pulau Dewata. Itu kalau orang terkenalnya kan di sana wisata mancanegara. Ubud, Gianyar, Desa Pasar. Tapi lokasi perusahaan saya di Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional gitu. Saya 3 tahun di situ, pegang di bagian konservasi dan community development. Nah, di situ saya mulai mengasah lagi jiwa saya untuk ke alam. Kemudian saya juga dulu backgroundnya suka foto. Foto dari awal jadi panitia. Dulu namanya TikTok ya. Tahu nggak? Nggak tahu.
publikasi, dokumentasi ya. Oh. Gitu. Oh, singkatan. Ya, ya. Kalau di panitia dulu kan seminar, dulu kita masih pakai roll film. Oke. Jadi saya minta ke tim panitia, saya minta 3 roll atau 5 roll. Dulu kan mahal tuh HP Iya. bila kasih kamera analog. Nah dari situ foto dan zona alam, pasukan jepret itu, makanya setiap saya ketemu satwa di hutan, baik itu burung, terutama burung kalau. Kalau yang lainnya agak susah ya. Kalau burung itu bisa setiap saat, itu kan dia dari pantai sampai gunung mesti ada. Tuh. Terus disitulah di tahun ketiga di swasta itu saya lolos tesis Kementerian Kehutanan dan tidak disangka penempatan pertama saya di Merbabu. Ya, Pertama sampai sekarang. Itu tahun berapa Om? 2010. 2010 sampai 2010 sekarang ini. ya sekarang Wow. di Merbabu. Ya keliaran saya kan di Oh, iya. Klaten, kan ke Merbabu. Iya, iya. Ya nggak dinyangka juga teman-teman yang lain sudah masuk di kementerian, kok enak ya langsung keterima di Jawa, Jawa Tengah lah ya. Biasanya kan orang kemudian Jauh dulu. jauh Papua ke Sulawesi, kemudian ke mana Sumatera, tapi alhamdulillahnya saya di Jawa Tengah dekat kelahiran tadi ya. Itu awal mula cintaan saya terhadap alam dan kenapa pengendali ekosistem hutan, karena emang sudah sinkron ya antara tadi saya di konservasi sumber daya hutan, sekolahnya, kemudian hobi saya juga motret, termasuk itu kan jalan-jalan itu kita belajar hutan itu kan kalau sekarang namanya kan forest healing ya. Oke, kita mengenalkan hutan sambil untuk mendapatkan imun tubuh yang sehat, dan itu kebahagiaan itu kan salah satu sumber kita terhindar banyak penyakit. Ya, betul. Waduh, keren. Panjang banget, berarti di Merbabu ini sendiri sudah 12 tahun. 12 tahun. 12 lah. 12 ya. 14. 14 tahun. Waduh, berarti udah kenal demit kan masih kenal apa ya? Itu di luar mata saya. Om Jarot, tentunya kan 14 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Ya, betul. Jelas di situ banyak sekali pastilah tantangannya, fenomenanya, terus mungkin drama-dramanya. Apa sih yang selama 14 tahun itu tantangan apa yang sangat sulit dan paling sering ditemui di TNG Gunung Merbabu ini tadi? Kalau pengalaman yang sulit itu ya karena Medan ya itu gunung. Jadi ketinggian 3.145 mdpl. Kita terbagi 3 kabupatennya di Boyolali, Magelang sama Semarang. Dan itu memang ada akses pendakian. Ada 5 yaitu Selo, Selanting, Wekas, Tekelan, dan Suntal. Nah di awal memang kita ya sebagai pegawai baru pasti ada tanda kutip harus di ospek dulu. Oke. Untuk mendaki ya, namanya bocah itu. Nah itu mungkin pengalaman pertama, karena saya waktu sebelumnya di swasta nggak pernah mendaki gunung, waktu kuliah pun nggak pernah mendaki gunung, walaupun kehutanan, tapi ya masuk hutan aja. Selama saya di Merbabu ini 14 tahun ini ya pengalaman menarik ataupun yang mungkin cukup berkesan. Yang kedua ini tiap lereng gunung ini kan ada keunikannya masing-masing gitu, berbeda. Dulu saya pertama itu di Selo. Di Selo itu kan dekat dengan Merapi ya. Itu kita saksikan dulu kan 2010 itu erupsi yang cukup besar. Di situ tugas yang sulit karena waktu itu pendakian buka dan saat mendaki ada erupsi, jadi kita harus mengevakuasi pendaki untuk turun. Tuh. Kemudian yang kedua di lereng Selo Selatan ini kan rawan kebakaran. Kebakaran yang hebat 2015 sama 2019. Ini yang kita harus standby dan naik turun tiap hari bergantian ya. Kalau kita force tiap hari terus mungkin agak fisik juga, kita bergantian dengan rekan lain, dengan relawan. Waktu itu juga gerakan TNI Polri untuk pemadaman, dan yang 2019 itu cukup lama, hampir 1 bulan kebakaran itu. Ya, dan alhamdulillah sudah bisa kita padamkan. Kemudian di lereng barat ini medannya paling susah, jadi kelerengannya, jurangnya paling banyak. Barat ini berarti sisi mana? Ampel. Boyolali tetap di Kecamatan Ampel. Nah, terus yang sisi utara ini kan dia lebih ke banyak
wisata yang pendakian, wisata alam, kemudian downhill. Nah ini saya di saat itu saat mau pandemi. Jadi ada pergantian karyawan pegawai lapangan gitu dari bulan Februari 2020 saat itu. Maret itu kan Indonesia ada dinyatakan COVID ya, corona menyerang kita, dan saat itu ya benar-benar kita harus wisata kita tutup semua, kita jaga, tapi ada sisi bagusnya, satwa liar kumpul semua. Oke, saya selama dari bulan Februari sampai September itu alhamdulillah sudah hampir 60 jenis burung yang saya foto langsung. Wow. Jadi saya keliling terus itu setiap hari, karena kalau lockdown COVID kita fisik stamina nggak bagus, cuman duduk manis kan resep tuh kan. Wah, lagi minum manis ya, ini manis enggak? Nah, monggo. Harus tak tawarin. Entah agak manis ya. Nah, sama ini Om Jarot. Berarti kan efek positif dari corona ini tadi akhirnya alam atau satwa liar akhirnya bisa kembali recovery, kembali ke sebenarnya habitatnya gitu kan. Nah, di Merbabu sendiri itu sebenarnya ada berapa jenis sih satwanya itu? Macamnya itu ada berapa jenis sebenarnya? Kalau kita ya Taman Nasional ini kan ada semacam ritme pengelolaan, ada mandat gitu ya. Jadi Merbabu itu punya 3 mandat pengelolaan. Yang pertama itu sebagai omah, tempat tinggal dari berbagai macam flora fauna. Kalau kita itu hari KLHK tadi itu dari desa-desa diminta untuk mengkaji satwa yang prioritas untuk dikelola. Untuk dilestarikan itu Suri Jawa, nama lokalnya Lektekan, kemudian Lang Jawa ini kalau umum itu disebut Garuda ya. Nah kemudian untuk jenis floranya kita tuh ada, kalau pegunungan itu kan terkenal Edelweiss ya, kita tetap pertahankan masyarakat Edelweiss. Kemudian ada juga yang khas dan dia itu dilindungi statusnya itu secara internasional itu endangered. Ini Sanginkang, Zootrastanopsis argentea. Nah ini kalau di tempat lain itu nyebutnya sarangan. Jadi paling kemudian ada juga jenis yang memang itu ada hubungannya dengan pakannya si suri ini, yaitu pemelandingnya dia. Kemudian sebagai omah dia sebagai tadah. Kemudian yang ketiga itu kita sebagai tadi omah, tadah, dan berkah. Jadi tadi di awal saya sampaikan ada pintu-pintu pendakian. Wisatawan yang mendaki itu kan pasti akan transit dulu di base camp. Base camp ini di tempatnya warga yang memang itu akses untuk jalur pendakian kita. Jadi satu, dia akan memberikan transfer pendapatan dari pendaki, baik itu dia nginap, kemudian dia sewa alat, kemudian ada untuk jasa porter dan guide. Selain itu juga ada wisata lain, yaitu wisata alam, bumi perkemahan, kemudian sepeda downhill. Nah itu kan juga sebagai salah satu berkah bagi warga di lereng Merbabu. Nah, Om Jarot, bagaimana teman-teman nih di TNG Merbabu itu memaksimalkan atau memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang ada di sana dan flora fauna satwa dan tanaman di sana. Apa sih karena kan luas banget nih, gede banget. Ini piye bisa seperti tertata rapi itu bisa kita jaga lestari. Kalau Gunung Merbabu ini kan luasnya kurang lebih 5.800 hektar ya, sesuai dengan SK penetapan zonasi kita tahun 2012, dan di situ potensi flora fauna ini tentu kita kan ada SDM mulai dari saya ini pengendali ekosistem hutan, kemudian ada polisi hutan atau Polhut, kemudian ada penyuluh kehutanan, dan tentu ada rekan-rekan yang dia memang mengelola perencanaan, anggaran, kemudian barang milik negara, Satpras gitu. Jadi kita tiap tahun kita memang perencanaan di tahun sebelumnya untuk merencanakan tahun berikutnya. Kita kegiatan yang selama ini saya alami selama 14 tahun ya. Ini mulai dari kita melakukan identifikasi, inventarisasi dulu potensi flora fauna yang ada, baik itu dari mamalia, primata, kemudian aves tadi burung, kemudian dari hasil itu kita monitoring keberadaannya masih enggak berada di lokasi yang sama atau dia akan pindah.
Kemudian itu kita lakukan pembinaan habitat. Ini kan terkaitannya dengan tadi kebakaran hutan. Ya, mungkin bencana lain juga ada pohon tumbang. Sebenarnya kita tanami lagi jenis-jenis yang ada asli di Merbabu atau natif. Jadi dengan harapan terpulihkan habitatnya dan satwa akan mendapatkan pakan yang sama kan itu. Kemudian selain itu juga dari sisi penyuluh kehutanan ada pemberdayaan masyarakat. Kita ada 36 desa di seluruh lereng Merbabu yang berdekatan dengan kawasan. Ya kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi dan mengajak mereka untuk merawat, melestarikan, ya kan, ikut menjaga dan tidak merusak hutan kita itu. Itu yang untuk masyarakat ya, tapi ketika kita bicara ancaman nih, Om Jarod, ketika kita bicara ancaman ya, otomatis kan selain kebakaran hutan, selain juga mungkin wisata menjadi ancaman juga ya? Ya, bisa jadi ancaman. Nah, ada nggak pemburu-pemburu yang sampai sekarang itu sulit dikendalikan? Mungkin pertama dulu wisatawan. Kita sebelum COVID 2019 ke belakang, kita di 5 jalur pendakian ini tidak ada pembatasan. Jadi jumlah pendaki yang masuk kita bebaskan. Bahkan di event-event libur nasional seperti 17 Agustus, Tahun Baru, Suro, itu jalur Selo ya contohnya, itu satu hari bisa 3.000 orang naik. Nah ini kan tentu satu sampah. Kedua jalurnya akan rusak karena banyaknya jejak dari manusia masuk, terus gangguan satwa. Nah apalagi mungkin di tempat wisata umum itu kan kalau ada monyet itu biasanya dia akan mengejar kita, minta makanan gitu. Nah itu jadi salah satu efek dampak negatif. Kemudian tadi terkait perburuan itu memang intensitas sampai sekarang kita menemukannya kecil. Jadi waktu kita survei ke lapangan, ke hutan, monitoring itu biasanya baru nemu aja cuman jerat. Jadi jeratnya itu kayak pulut. Jadi dipasang dibersihkan dulu satu jalur sama itu, dia pasang di beberapa ranting. Nah untuk burung ini, biasanya itu. Tapi kalau untuk jenis-jenis lainnya kita belum menjumpai. Nah untuk perburuan. Nah, begini loh. Nah, untuk menanggulangi semua potensi-potensi ini tadi, programnya apa toh? Nah, TNG ini. Menarik. Tadi terkait wisata pendakian, setelah pandemi kita melakukan kajian daya dukung. Daya dukung berapa sih jumlah pendaki boleh naik, boleh berada di dalam hutan. Dari situ kita tentukan kuota. Jadi tiap hari itu nggak boleh untuk tiap jalur kita kuota sekitar 350 sampai 500 pendaki. Jadi satu hari itu segitu, nggak boleh lebih. Nanti kalau ada yang pendaki datang, dia harus nunggu di base camp untuk daftar hari berikutnya, yang kuotanya kosong kan gitu. Nah itu salah satunya dan alhamdulillah sekarang terjaga untuk jalur pendakiannya. Kemudian gangguan satwa sudah hampir nol, berkurang ya. Karena untuk monyet ekor panjang sudah kembali ke makan alaminya. Karena edukasi kita ke pendaki juga harus sering kita sampaikan ya. Saat dia mau naik kita briefing bahwa nggak boleh bawa makanan di luar, dikasih ke satwa itu nggak boleh. Kemudian terkait tadi perburuan, tentu ini fungsi dari polisi hutan. Nah, Polut ini kita patroli dan tentu patroli tidak kami sendiri. Kami ajak polisi, polsek, kemudian koramil, bahkan tingkat sampai polres, kita ajak untuk patroli bersama. Kemudian warga yang kita pilih, dia ada kepedulian, kita jadikan suatu kelompok namanya masyarakat peduli api atau masyarakat mitra Polhut, dan itu nanti dia akan patroli secara mandiri. Waktu mereka luang tidak ada pekerjaan di lahan sayurnya atau di tembakonya, dia akan patroli dan kalau ketemu pelanggaran langsung kita tindak bersama. Jadi lapor dan langsung kita. Berarti pentingnya peran serta masyarakat itu sangat signifikan ya, Om Jarod ya. Dan selama ini nih peran masyarakat itu sudah berapa persen sih sebenarnya? Ya, kalau dari 36 desa itu kan kalau desa itu ada beberapa dusun ya. Dusun yang kita pilih ini kan memang dekat dengan kawasan hutan. Kalau dari tahun saya masuk 2010 sampai sekarang itu ya bisa saya sampaikan mungkin lebih dari 80% sudah kita libatkan dan mereka ada kepedulian. Ini kan juga terkait dengan hasil temuan tindakan operasi teman-teman Polhut juga menurun. Jadi mulai kayak
alhamdulillah 2 tahun ini ya. 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini tidak ada pelanggaran yang berat. Jadi ringan pun kecil, sedikit sekali dan tidak merata di semua lereng gitu. Iya. Wow, keren. Wow. Nah, Om Jarot, diminum dulu. Diminum dulu. Nah, Om Jarot, ini buat teman-teman nih ya, yang nonton ini tadi, yang nonton segmen hari ini, yang mereka itu pengen ikut membantu konservasi atau melestarikan Taman Nasional Gunung Merbabu, itu gimana caranya, guys? Apakah harus warga sekitar ataukah bisa relawan-relawan dari luar gunung ini ikut hadir di sana? Ya, kalau yang terdekat memang warga ya, warga lokal setempat yang memang rutin kita ketemu, kita lakukan anjang sana, ya sosialisasi setiap kita kegiatan ke kawasan, bahkan mereka kami ajak untuk kegiatan survei, itu sebagai pendamping atau petunjuk area di dekatnya. Tapi itu tidak dipungkiri juga karena wisatawan ini kan banyak ya, dari pendaki, kemudian dari wisata bumi perkemahan, ya tentu perannya ya mereka sendiri. Satu ya sampah ya harus dibawa turun, tidak dibuang sembarangan di dalam hutan, kemudian tidak menyalakan speaker yang tinggi volumenya, dan kemudian tidak mengganggu satwa, memberi makan satwa. Terus peran yang lebih lagi pada saat di musim penghujan ini. Musim penghujan ini kan cocok kalau kita melakukan rehabilitasi. Ya ini tentu nggak kami sendiri, kami ajak relawan, kemudian mahasiswa pecinta alam, kemudian juga para pendaki, dan itu tentu kami persiapkan dulu karena lokasi yang memang itu perlu direhabilitasi tentu harus sesuai. Jangan sampai dia bawa bibit nanam yang memang di situ udah banyak pohonnya. Nanti tidak memberikan nama ininya pemulihan ekosistem ya, tidak memberikan hasil yang maksimal. Oke, Om Jarot. Untuk aksi-aksi nih, aksi-aksi dari teman-teman dari Taman Gunung Nasional Merbabu tentang mengedukasi masyarakat itu jauh apa sih aksi-aksinya? Oke, kami di Taman Nasional Gunung Merbabu, ya, bukan Taman Gunung Nasional. Oke, Taman Nasional Gunung Merbabu. Sebut aja TNGNP. Oke. Lebih pendek. Di TNGNP ini untuk edukasi kita tentu tadi kita menyiapkan materi, bahan baik dari leaflet, buku, kemudian video, ada film juga. Oke. Kemudian kita juga sebenarnya ada keterpaduan dengan program pusat ya di Kementerian Kehutanan, yaitu Green Youth Movement atau GYM, atau ada juga GLI, Green Leadership Indonesia. Di Green Youth Movement itu kan kita memilih beberapa sekolah tingkat SMA, SMU sederajat di tiap kabupaten ya, Boyolali, Magelang, Semarang. Kita pilih yang memang itu dia punya interest, kepedulian terhadap alam, konservasi. Nah, di situ kita kumpulkan, kita wadahi, di situ tiap UPT harus punya satu kelompok binaan Green Young Movement, GYM. Nah, kemudian program mereka adalah yang pertama mensosialisasikan konservasi, merawat, menjaga alam, baik dia sendiri, di sekolahnya, di keluarganya, di lingkungannya. Jadi kalau kita sasar generasi muda ini tentu akan lebih nangkepnya akan lebih mudah ya apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua semangatnya akan tentu mudah ya. Kemudian yang ketiga adalah sekarang kan eranya medsos ya. Semua platform medsos itu kan bisa sebagai media ya. Nah, itu anak mudanya tentu dia akan lebih paham daripada kami yang memang sudah fokus di menikmati masa tua gitu ya. Udah tua, Masa tua. Udah tua kita. 40 ke atas. Jadi di situ Green Youth Movement ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian juga kita mengajak potensi lokal lainnya, yaitu kelompok pecinta alam yang memang itu dekat dengan kami, dengan Merbabu. Ada beberapa yang di utara, di lereng Kopeng sana ada Pinus nama ini kelompok pecinta alamnya. Dan kemudian di barat itu namanya Gerabupal, kemudian di selatan ini juga banyak ini dari Selo, Swanting itu juga ada.
di Ampel juga ada. Jadi mereka kita libatkan, kita kumpulkan juga, kami ajak untuk tadi peran serta untuk melestarikan, menjaga, merawat Taman Nasional Gunung Merbabu. Ini kan teman-teman banyak yang nggak tahu ya, termasuk aku ya, tentang macamnya banyak cagar alam ini tadi. Macamnya ada berapa sih dan sistemnya itu seperti apa? Oke, ya mungkin yang pertama kan kita di Indonesia ini ada peraturan yang mendukung untuk pelestarian alam, kemudian untuk konservasi. Hutan-hutan di Indonesia ini kita kategorikan dalam 3 macam hutan. Yang pertama adalah hutan lindung, yang itu memang fungsinya untuk melindungi sumber daya alam yang ada di situ, baik flora fauna, kemudian sumber air. Kemudian yang kedua adalah hutan produksi. Nah ini yang memang teman-teman kita di swasta, di perhutani, kalau di luar Jawa itu ada HPH, pengusahaan hutan. Itu dia boleh menanam hutan kemudian dipanen. Nah itu untuk diproduksi dari kayunya, dari apa kalau di Jawa Timur itu yang warnanya merah dari getah pinus. Tahu nggak? Dari Jawa Timur kan. Banyak itu di hutan jati, hutan pinus di wilayah timur Indonesia ya, Jawa Timur. Itu gondorukem, jadi dibuat untuk campuran bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian untuk karet, hutan karet juga. Nah kemudian tipe hutan yang ketiga ini hutan konservasi. Nah ini menarik, Taman Nasional Gunung Merbabu ini kan sebagai salah satu bentuk dari hutan konservasi. Di hutan konservasi itu dibagi lagi jadi 2, yaitu suaka alam, kemudian kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Jadi ada 2. Di hutan kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam. Nah, yang pelestarian alam ini ada 3, yaitu Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan Taman Buru. Kemudian yang kawasan suaka alam ini ada 2, cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi masing-masing punya tipologi dan tipe perlindungannya masing-masing. Jadi kalau Taman Nasional ini kalau secara konservasi dia menyeluruh. Jadi sistem kelola kita adalah zonasi. Jadi satu kawasan kita ada 6.000 hektar ya. Itu dibagi menjadi kurang lebih 5 zonasi. Zona inti, ya zona inti yang memang untuk pelindungan satwa. Tidak boleh ada aktivitas wisata di situ. Warga ya terbatas ke situ. Yang pasti kita jaga dari sisi satwa endemik yang ada di situ. Kemudian zona kedua, zona rimba. Ini membuffer zona inti. Jadi zona rimba ini antara koridor dari zona inti ke zona pemanfaatan. Jadi yang ketiga zona pemanfaatan. Pemanfaatan kita ada 2, yaitu untuk wisata dan non wisata. Ini bisa untuk wisata religi, bisa untuk jalan-jalan nasional akses, karena memang sebelum ada Taman Nasional ternyata di situ udah ada jalan duluan ya, tetap kita atur tapi di dalam zonasinya tersebut. Kemudian yang paling pinggir itu adalah zona tradisional. Nah ini yang memang batas kawasan ke dalam kurang lebih 100 meter, itu warna zonasinya coklat. Kalau tadi inti itu merah, rimba itu kuning, pemanfaatan warna hijau. Nah yang tradisional ini warna coklat. Ini fungsinya adalah warga itu tetap dia bisa memanfaatkan hutan dari satu rumput. Ya karena kan banyak di Merbabu itu kan peternak ya, petani ya. Itu rumput masih kita perbolehkan untuk diambil dan untuk pakan ternak, bukan untuk dijual. Nanti beda lagi. Dijual itu kan akan ekspansinya akan cepat gitu kan. Tapi kalau untuk pakan ternak sendiri kan tiap hari ngambil masih ya itu. Yang kedua untuk kayu rencek. Kayu rencek ini ranting-ranting pohon yang kering dan jatuh. Nah, nanti kalau dia ini pohonnya mati Pak, kita tebang dari bawah, nah, itu salah. Dia ngambil rencek itu ya yang jatuh ke tanah, nah, itu boleh untuk kayu bakar. Cuman untuk rencek ini memang sekarang sudah jarang sekali karena banyak warga sudah berganti ke gas. Nah, untuk energi gas. Berarti pemotongan kayu yang sudah mati pun ada aturannya ya? Nah, jadi kayu yang mati dan masih berdiri itu kalau dia membahayakan pengunjung, misal di jalur pendakian, harus kita potong. Ya, kita masih lebih mengutamakan keselamatan pengunjung. Tapi yang kita tebangi tetap di dalam kawasan, tidak boleh keluar. Jadi kita gali tanah di situ, sekitar situ kita timbun.
karena dia akan jadi humus, pupuk, Oke. kembali ke alam. Iya. Nah itulah salah satu kaidah konservasi di Taman Nasional. Wah, Ya. keren. Nah, Panjang Om sekali. Jarot, ini aku mau nanya ini bawa apa ini Om Jarot ini? Ini bawa siap. apa? Ini kebetulan kami di teman-teman PEH maupun yang lainnya Polut kita PEH itu biasa anu, pengendali ekosistem. pengendali ekosistem. Nah ini biasa kita bikin materi ya, bahan untuk promosi, sosialisasi, penyuluhan baik ke pelajar, generasi muda, ke nanti ada misal ada event pameran, ada event apa di Kabupaten Car Free Day, kita ikut di situ, kita sebarluaskan, kita edukasi. Jadi itu dengan leaflet, ini ada terkait khusus jasa lingkungan wisata, air, kemudian potensi ke flora, fauna, dan ini ada beberapa buku yang sudah kita terbitkan. Ini buku burung-burung di Merbabu ya. Oke. Kita untuk burung itu kurang lebih 120 jenis spesies. Jenis ya. Kalau Bukan ekor ya, beda lagi. ekornya banyak. Kalau jenis kita sudah 120 jenis, dan cover ini adalah burung endemik kita. Wow, ini Burung hantu. Ya, kalau nama lokalnya celepuk ya. Celepuk. Nah, tapi kalau ini lebih lengkapnya celepuk Jawa, dia endemik di Jawa. Oke. Jadi Otus angelinae, jadi Ini nama endemik sana. ya, endemik, dan kita jumpai waktu itu siang hari. Kalau burung hantu itu kan nokturnal ya, tapi ketemunya malah siang hari. Ini suatu hal yang spesial itu. Terus burung yang lainnya itu juga biasa jenis raptor ya, burung pemangsa elang. Nah, elang ini mulai dari elang yang memang penetap di situ ya, kita ada elang ular bido, ada elang hitam, kemudian ada apalagi itu alap-alap itu yang satu ini dengan alap sapi, kemudian alap kawah. Nah, ada juga pendatang yaitu ini biasanya migrasi. Sikep madu Asia ini dari Siberia, dia pas musim dingin di sana dia akan ke tropis, dan biasanya dia sampai ratusan ekor terbang bareng gitu. Cuman kalau nanti ada anggota yang ketinggalan, dia akan menetap di tempat itu. Nunggu. Menetap. Jadi tidak yang ketinggalan tuh menetap. Ya itu. Jadi kalau sikep madu memang dia jenis migrasi, tapi kalau kita temukan tiap monitoring di situ berarti dia menetap. Nah, gitu. Dan itu berbahaya nggak buat yang endemik? Sebenarnya tidak. Kalau tingkat bahaya karena dia kalau di Merbabu ya, itu paling banyak saya temukan 4 ekor. Jadi kalau temunya ratusan ya mungkin berbahaya. 4 ekor dan dia keliling seluruh lereng, jadi tidak gitu. Dan saya masih juga menemukan jenis lokal lainnya, maksudnya selain yang migrasi. Jadi kayak elang hitam, elang ular bido ini masih sering kita jumpai. Itu. Kemudian ini kami juga udah agak lama ya. Itu apa itu? Tahun 2020 kita mencoba merangkai dari beberapa teman-teman lapangan ini ya, dari PEH, Polhut, penyuluh ini, kita menulis setiap karakter ya, masing-masing tugasnya, dan kita rangkum di namanya ini apa, Mandala Merbabu. Ya, kumpulan dari berbagai ide. Dan ini nggak dijual belikan? Tidak dijual, tapi bisa diakses di website kami. Nah, Taman Nasional tamannasionalmerbabu.or.id. Ya, itu nanti ada tautan di situ buku. Jadi tinggal klik nanti keluar buku-buku kita. Karena kalau versi cetaknya sudah tidak sedia. Ini yang terakhir. Sudah via. Gitu. Om Jarot ini bawa kamera, isinya apa ini kamera nih? Kalau kamera ini biasa ya, kalau kita ke lapangan selain buku panduan, ilmu yang kita bawa, kita juga harus mendokumentasikan. Nah, makanya jadilah buku ini. Nah, ini sebagian besar adalah foto-foto asli ya, teman-teman di lapangan. Nah, dan ini kamera ini kalau kita di rumah itu seperti apa? Udah punya istri belum? Udah. Ini istri kita ya. Nah, kalau di lapangan ya kita kep dulu gitu. Pokoknya gantung dulu. Nah, ada namanya? Nggak boleh kasih nama. Nanti cemburu istri harus. Jadi, nah ini setiap kita jalan ke lokasi survei ya, biasanya kan kita ngecamp, bertenda di hutan. Itu 2 malam sampai 3 hari ya, dengan
kamera ini setiap saat ketemu momen, baik itu dari satwa yang kita jumpai, jadi tumbuhannya lagi berbunga, ada anggrek di situ, ada foto ini kan akan lebih membantu kita. Nanti kalau misal belum terident di saat survei, kita minta tolong ahlinya lagi untuk mengidentifikasi jenis apa gitu. Satu itu, yang kedua adalah ini fungsinya tadi untuk publikasi. Jadi dengan foto kan kita bisa bikin buku, bisa bikin artikel gitu. Kemudian juga pada saat kita ada event-event di luar ini, ada pameran. Kemarin kita bulan Agustus belum lama kita ada Hari Konservasi Alam Nasional di Boyolali, di alun-alun Kidul Boyolali, dan situ seluruh Indonesia memajang itu hasil-hasil fotonya di tiap taman nasional. Dari Aceh sampai Papua itu dipajang, dan di situ pengunjung kebanyakan memang generasi muda ya, anak-anak sekolah, kemudian para pecinta alam ini, dan mereka kagum, wah ini ada tuh burung ini di sana, ini bukan hanya dicerita. Iya. Kalau Kayak mitos ya, gitu ya, nggak pernah lihat, cuman diceritain aja, ternyata ada beneran. dengan foto ini sebuah media visual yang sangat efektif, memang di situ ada kan gitu. Wow. Sebagai pelaku konservasi nih Om Jarod, ada nggak pesan buat teman-teman tentang konservasi bukan hanya di Merbabu tapi di seluruh Indonesia? Oke, baik. Ya, saya ini kan 14 tahun ya di dunia avatar ya. Ya, pengendali ekosistem beras. Jadi orang mengendalikan itu kan seperti apa ya? Lampu merah itu. Oke. Bang Jo, Iya. Bang Jarod atau Bang Jarod. Jadi buat rekan-rekan, teman-teman di tanah air, nah yang pertama kita konservasi ini kan harus jadi makanan pokok kita. Oke. Ya, dimanapun kita, sejak mungkin pengaruh besar ada corona itu ya, COVID, itu orang akan butuh suasana alam, healing ya. Karena dari healing ini kan ada imun buat kita untuk bisa sehat, bisa bugar dan berpikiran baik gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri, dari rumah, lingkungan tentu harus kita lakukan. Jadi yang pertama tentu tadi sampah. Sampah ini kan hal yang edukasi kita di Indonesia ini kan cukup sulit ya. Buang sampah dengan dipilah aja, saya sendiri ya belum mampu ya. Antara organik, anorganik, apalagi kalau di negara lain bisa 8 macam memilah itu ya. Kalau kita aja baru 3 ya, organik, anorganik, metal ini. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita kalau berada di suatu kawasan hutan, berwisata, berkunjung ya kita harus tanya dulu di situ, petugas di situ, kita ada aturan atau ada anjuran apa sebelum kita masuk ke situ. Jadi teman-teman yang mendaki terutama ya, sampah terutama. Kemudian yang kedua adalah perilaku satwa. Jadi kita nggak boleh sekali-kali memberi makan ke satwa liar. Dari liar dia tergantung. Sekali dapat makanan enak, mungkin dia rasa kok berbeda sama yang sama kan ya, makan daun oh ini enak ya rasanya. Akhirnya dia akan menunggu kita, menunggu manusia lewat, dan kalau nggak dikasih merebut kan ini. Itu. Kemudian yang ketiga ya tidak membuat api unggun di hutan, karena peluang-peluang musim kemarau ini kan potensinya tinggi untuk dari kebakaran ya, baik itu dari membuat kita api unggun, kemudian kompor yang tidak terkendali, kita lupa mematikan, kemudian puntung rokok, itu semua harus kita jaga. Kemudian yang ketiga ini gerakan sekarang ini kan platform kita kan cukup banyak ya, media untuk konservasi, dari tadi media sosial, kemudian media cetak, buku dan sebagainya. Tentu kita juga harus punya kepedulian membuat atau mengupload konten-konten tadi yang positif terhadap alam, kemudian terhadap satwa, tumbuhan ya. Kita ada aksi penanaman kembali di hutan ya, kita upload di situ. Nanti orang akan tergerak dan wah ini di mana, kita bisa ikut enggak. Kemudian yang keempat tentu ada event-event yang memang kami sebagai pengelola harus kita buat sedemikian rupa. Jadi rekan-rekan yang berada baik di sekitar lokasi kita kerja apapun di seluruh daerah bisa terlibat gitu. Jadi kemarin di Hari Konservasi Alam Nasional, Hari Menanam, yang kita lakukan menanam, tentu lokasi sudah kita siapkan, bibit kita siapkan, jadi nanti teman-teman nih bisa, dan ini seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Merbabu, nanti bisa cari info Entah ya. di tiap IG-nya Taman Nasional yang ada di Indonesia, itu sudah
ada abutan-abutan itu. Oke. Mungkin itu. Oke teman-teman, kita udah di ujung perbincangan hari ini. Luar biasa, kita banyak sekali dapat informasi dari Om Jarod tentang Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, Gunung Merbabu ini menyimpan banyak sekali informasi keindahan alam yang badannya sangat rimbun dan dia menjulang tinggi mencakar langit sebagai habitat banyak flora dan fauna. Oke teman-teman, ada quotes bijak, dengan menemukan alam, kita akan menemukan diri kita sendiri. Maxim Legit. Ini kan. Oh, tos. Iya.